tanggal 1 April 1970, saya merintis subbagian kosmetik dan bedah kulit, bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin, FKUI Jakarta. Saat itu ilmu penyakit kulit dan kelamin atau dermatovenologi dipandang sebelah mata karena identik dengan penyakit kelamin yang berkonotasi negatif. Tetapi sejak subbagian kosmetika itu dibuka, cara pandang orang menjadi berubah. Bukan lagi ilmu penyakit kulit dan kelamin, tetapi ilmu kulit dan kosmetik atau disebut kosmetodermatologi. Awalnya, karena banyak sekali pasien berjerawat di wajah dan di badan, saya ingin sekali menolong mereka dengan membuat racian obat sendiri yang akhirnya pada tahun 1983 kami berdua, suami istri, mengembangkan produk awal kami, Acne Lotion dan JJ Foundation yang diberi merek Restra. Restra adalah akronim dari nama saya dan suami yang juga seorang dokter, psikiater, dan kesehatan penerbangan. Kemudian kami memutuskan untuk pensiun dini untuk fokus menjadi wirausaha di bidang industri kosmetika. Dimulai dengan pabrik kecil di garasi rumah dengan 2 produk obat jerawat yang terus berkembang menjadi 9 produk dan menerapkan teknologi kesehatan pH balance yang pertama di Asia. Pada tahun 1992, fasilitas produksi dipindahkan ke fasilitas pabrik kosmetika modern di Citerep, Jawa Barat. Pesan untuk para dokter muda untuk selalu memiliki kemauan yang kuat, kerja keras, komitmen, dan integritas, serta memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap kesehatan jangka panjang para pasiennya. Dalam menggunakan alat teknologi canggih untuk kulit yang mempunyai dampak jangka pendek yang membuat kulit cantik, tetapi mempunyai dampak jangka panjang yang merusak kulit. Hati-hati dalam hal ini. Juga dalam memilih kosmetika yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, hendaknya benar-benar bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien. Pesan bagi masyarakat di era pandemik yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pakailah masker, tetapi tetap cantik. Dan untuk menjaga kekebalan tubuh, antara lain kita membutuhkan vitamin D alami yang kita dapatkan dari sinar matahari pagi. Sebaiknya sebelum terjemur matahari, kita menggunakan sun protection atau sun care dengan sun protection factor atau lebih dikenal SPF yang sesuai untuk kulit orang Asia, yaitu antara 15 sampai dengan 20. Sekian, terima kasih. Bulan Trisna Jelantik yang akrab kami panggil sebagai Biang atau Ibu Bulan, lahir pada tanggal 8 September 1947 di Deventer, Netherlands. Beliau merupakan cucu dari Raja Karangasem terakhir, anak Agung Anglurah Jelantik, dan anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Dr. Anak Agung Made Jelantik dan Asri Swor. Beliau menghabiskan masa kecil di Bali dan sebagai anak dari keluarga yang sangat mencintai seni. Sejak usia 7 tahun, beliau telah berguru kepada beberapa guru tari tradisi Bali terbaik pada masanya, seperti Ida Bagus Raka Bongkasa di Puri Karangasem, Gusti Biang Sengok, dan Anak Agung Mandera di Peliatan.
Semenjak usia 10 tahun, beliau telah menari di Istana Negara di depan Presiden Soekarno di dalam acara-acara kenegaraan. Sejak itulah kecintaan beliau terhadap tari Bali tak pernah surut. Karir di bidang kedokteran Biang Bulan dimulai ketika tahun 1965 beliau pindah dari Bali menuju Bandung untuk kuliah kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung. Dilanjutkan dengan tingkat spesialis pada tahun 1985, Dr. Medicine S2 di Munich tahun 1989, dan terakhir mengambil program Dr. S3 di Antwerp University tahun 1996. Selain aktif dan berpraktek sebagai dokter THT, beliau juga menjabat sebagai PNS dan pengajar pada Fakultas Kedokteran Unpad Bandung hingga tahun 1990. Beliau juga dipercaya mewakili WHO di New Delhi dan Jenewa untuk membahas masalah gangguan pendengaran di dunia. Sejak umur 7 tahun, di pertengahan tahun 1950-an, Biang Bulan sudah aktif mementaskan tari-tarian, condong kebiar, baris, dan olek tamu lilingan di lingkungan Puri Karangasem. Awal tahun 1957, Biang Bulan untuk pertama kalinya pentas di luar negeri, di Heemstede, Belanda, dan London, saat mengikuti ayahandanya yang sedang studi di London. Setelah itu pengalaman berpanggung tari Biang Bulan terus tak terbendung lagi, dan walau sibuk dengan kegiatan menari, prestasi sekolahnya tetap baik, bahkan menjadi bintang pelajar tingkat SMP se-Bali pada Agustus 1962. Di tahun 1959 lah, di usia 12 tahun, Biang Bulan mendapat undangan Presiden RI Bung Karno untuk menari olek di hadapan tamu negara Presiden Republik Vietnam di Istana Negara Jakarta. Setelah itu, Biang Bulan berkesempatan menari disaksikan berbagai tamu negara, antara lain Presiden Tito dari Yugoslavia, Perdana Menteri Khrushchev Uni Soviet, Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit dari Thailand, hingga Pangeran Akihito dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Utarini, istri Profesor Iwan Dwi Prahasto dan ibu dari Putri Karina Larasati. Saya juga penyintas COVID, sebuah penyakit yang menyebabkan suami saya berpulang. Sehari-hari saya bekerja di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya bersyukur berada di lingkungan kesehatan, karena ini adalah profesi yang sesungguhnya didominasi oleh perempuan. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya bisa ikut memaknai Hari Ibu. Bagi saya, ketika perempuan sudah memutuskan untuk berkarir, maka perempuan dan laki-laki itu sama saja. Harapan saya justru perempuanlah yang harus lebih banyak memberikan contoh yang terbaik, memberikan keteladanan bagi lingkungannya, dengan cara bekerja yang terbaik, menunjukkan prestasi yang terbaik, dan menjalankan amanah dengan cara yang terbaik. Hanya dengan cara itu, maka perempuan dapat menunjukkan bagaimana perannya di setiap kesempatan yang dimiliki. Bagi masyarakat, pandemi mengajarkan pada kita untuk peduli pada diri sendiri. Makan yang baik, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini adalah cara-cara untuk peduli pada diri kita sendiri. Dengan menjaga diri kita sendiri, maka kita dapat menolong keluarga dan juga dapat menolong masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.